Di kelas saham investor logis, kami sudah membahas dan menguliti saham ini sampai dengan selesai. Tapi mari kita coba bahas lagi dan bagaimana peluangnya. Saksikan video ini sampai dengan selesai dan jangan di skip. Halo kawan-kawan semua, terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah menyaksikan video di channel Investor Logis. Untuk kawan-kawan yang ingin belajar bersama Investor Logis, silakan kalian kontak nomor WhatsApp di atas ini. Di kelas Investor Logis, saya akan mengajar setiap tanggal 1 kita akan ada kelas online, dan di kelas itu akan ada 5 watchlist saham yang menarik dan berpeluang cuan yang akan kita bahas. Saya juga akan menyediakan rekaman di tiap kelas untuk kawan-kawan yang berhalangan hadir, jadi tidak perlu khawatir karena akan mendapatkan rekamannya. Untuk kawan-kawan yang mau bergabung, silakan langsung di chat WhatsApp di sini. Terima kasih. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sampai saat ini sudah mendukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe di setiap videonya. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan bantu di subscribe dulu ya guys. Oke, thank you. Langsung saja kita ke videonya. Dan kita hari ini akan menganalisa saham Ratu kawan-kawan ya. Raharja Energi Cepu Tbk, ini ya Ratu. Nah, hari ini tanggal 9 Februari 2026, harga sahamnya naik 13,48% kawan-kawan ya, ke 5.050. Nah, kita baca dulu profil singkatnya saham Ratu ini sama apa. PT Raharja Energi Cepu Tbk sebelumnya dikenal sebagai PT Syabas Usaha Migas dan PT DSME Energi Cepu, didirikan pada tanggal 16 Oktober 2006. Saat ini perseroan fokus sebagai perusahaan holding dengan aktivitas utama pengelolaan investasi di sektor minyak dan gas bumi. Sektor migas ya intinya. Perseroan memiliki investasi di 2 blok produksi migas, minyak gas dan bumi, minyak dan gas bumi. Yang pertama adalah blok Cepu melalui perusahaan asosiasi PT Petrogas Jatim Utama Cendana memiliki participating interest sebesar 2,2423% dengan ExxonMobil sebagai operator, tentunya memberikan keunggulan dalam manajemen operasi dan pengembangan blok tersebut. Blok kedua yang menjadi aset strategis perseroan adalah blok Jabung. Melalui perusahaan anak PT Raharja Energi Tanjung Jabung, perseroan berhasil mengakuisisi kepemilikan participation interest sebesar 8%. Blok ini dikelola oleh PetroChina, salah satu perusahaan minyak dan gas bumi terbesar di Asia, sebagai operator. Dengan sisa kontrak yang masih panjang, yaitu 19 tahun dan sisa cadangan yang cukup besar, Blok Jabung menyimpan potensi untuk pengembangan lapangan yang ada saat ini maupun dari lapangan prospek dan lead yang masih memerlukan eksplorasi tambahan untuk membuktikan adanya cadangan baru. Dengan komitmen yang kuat dan strategi investasi yang terarah, perseroan berupaya memaksimalkan nilai investasi bagi para pemegang saham sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam mendukung ketahanan energi nasional. Nah, jadi intinya Ratu ini bergerak di holding investasi yang berinvestasi di proyek minyak dan gas bumi. Yang pertama di blok Cepu dan blok Jabung ya teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu sahamnya Pak Happy Hapsoro karena induknya adalah PT Rukun Raharja Tbk, yang mana ini adalah saham Pak Happy Hapsoro dengan komposisi 68,77% ya sebagai pengendali. Nah, dia IPO-nya 8 Januari 2025 dengan underwriter Henan Putirai dengan Sukor Sekuritas. Nah, di sini kita bisa lihat untuk harga sahamnya. Kalian bisa lihat pergerakannya terakhir kawan-kawan. Harga saham si Ratu ini, dia itu titik tertingginya pernah menyentuh di 12.900 dan titik terendahnya 3.480. Nah, 3.480 ini terjadi kalau kalian lihat secara grafik di sini kawan-kawan ya, di bulan September, antara September ke Oktober atau November di 2025, itu karena perang tarif ya. Waktu itu kalau kalian ingat krisis kita karena tarif dagang Donald Trump, dia sempat jatuh ke 3.480 kawan-kawan ya harga sahamnya. Nah, kemudian pada saat crash lagi di tahun ini, harga sahamnya sempat jatuh di 4.200 kawan-kawan ya. Tetapi dia sudah rebound lagi dan sudah naik menjadi 5.050. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini dari sisi revenue-nya, saham Ratu ini melaporkan revenue-nya dari kinerja 2023, 2024, dan 2025 ini. Tapi 2025 ini laporan kuartal 4-nya belum keluar. Pada tahun 2023 revenue dari Ratu ini mencapai 718 miliar, kemudian 2024 919 miliar, dan 2025 belum ya kawan-kawan ya, belum terakumulasi. Tapi sampai saat ini prediksinya di 823 miliar, tapi ini belum tentu karena kuartal 4 belum keluar. Market cap-nya saat ini 13,7 triliun dengan jumlah lembar saham beredar 2,72 miliar
dan free floatnya 31,22%. Jadi secara free float saham ini aman dari aturan market yang baru ya kawan-kawan ya, yang menuntut free float dari setiap saham itu harus mencapai minimal 15%. Nah, kalau kita lihat secara insider, ada nggak yang transaksi belakangan ini? Oh, nggak ada ya. 17 November 2025, Rukun Raharja ada jualan pakai broker HP. Nah, ini sangat membantu kawan-kawan ya. Jadi kita bisa tahu bahwasanya ownernya atau bandarnya itu, si Rukun Raharja itu, pegang saham Ratu ini pakai broker Henan Putirai atau HP. Jadi kita bisa deteksi rata-rata pembelian Henan Putirai berapa nanti dari analisa broksumnya untuk menentukan harga aman kita masuk di Ratu ini di harga berapa enaknya gitu kan. Oke, langsung saja selanjutnya kita lihat dari sisi net income-nya. Tahun 2025 ini diprediksi di 257 miliar, tapi sekali lagi ini kuartal 4 belum keluar, kita masih menunggu di kuartal 4. PE ratio-nya 53 dan price to book value-nya 18 kali. Nah, kalau kita lihat secara analisa fundamental kasar, ini saham terlihat sangat mahal kawan-kawan ya, karena PE ratio-nya 53 dan PBV-nya 18 kali. Tapi menurut saya karena ini saham growth, itu it's okay, nggak masalah itu ya kawan-kawan ya. Nah, ROE-nya cukup tinggi 35% dan ROA-nya cukup tinggi 24%. Ini sangat bagus sekali kawan-kawan untuk segi perusahaan dengan tingkat pertumbuhan seperti itu sangat besar sekali. Net profit margin-nya juga 33%, operating profit margin 50%, itu sangat baik sekali menurut saya. Kemudian dari sisi, nah kita lihat dari sisi analisa broker summary-nya ya kawan-kawan ya, karena saya melihat peluang di saham Ratu ini dari situ. Caranya itu lebih enak kalau kita menganalisa di saham yang baru IPO ini. Kenapa? Karena kita bisa deteksinya itu gak makan data yang terlalu jauh, masih bisa kita baca. Kan Ratu ini IPO-nya 8 Januari 2025 kawan-kawan ya. Jadi kita tinggal lihat aja analisis broker summary-nya. Kita pindahkan di sini titik awalnya di 8 Januari 2025. Kemudian menghitung sampai 9 Februari 2026 data terakhir. Lalu ini kita ganti ke all market supaya dia membaca data transaksi dari seluruh transaksi di pasar reguler, tunai, dan nego ya. Kemudian ini kita ganti net. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang di posisi buyernya ya. Buyernya dan holdernya. Nah, di paling atas yang pegang lot paling banyak ada broker TP. Apa itu broker TP? TP itu adalah OCBC Sekuritas Indonesia kawan-kawan ya. Kalau dia tandanya merah itu artinya broker asing. Nah, dia beli saham Ratu 538,9 ribu lot dengan modal uang 315 miliar di harga rata-rata 6.499, katakanlah 6.500. Sementara yang paling banyak jual adalah broker HP kawan-kawan ya, di 3,1 juta lot di harga 4.466. Nah, kalau kita lihat dari sisi yang pegang Ratu ini di harga terendahnya siapa? Nah, ini kalian mainkan, tinggal klik-klik aja buy average-nya ini. Nanti dia akan mengurutkan yang tertinggi dan terendah. Nah, yang pegang Ratu paling tinggi itu di harga tertinggi itu ada di 9.964, yakni broker SF, Surya Padra Sekuritas. Berarti dia lagi plotting loss atau nyangkut dalam nih. Nah, yang kedua, yang paling rendah adalah dari broker DP. DP ini adalah DBS Vickers Sekuritas Indonesia. Nah, average dia di 6.252. Jadi, kesimpulan pertama yang bisa kita ambil, semua broker yang saat ini posisinya lagi hold dan buyer-buyer besarnya itu rata-rata broker asing karena kode brokernya merah. Kemudian mereka harga holdnya itu saat ini lagi plotting loss jauh kawan-kawan, karena yang paling rendah kan di 6.252, sementara harga saham Ratu saat ini 5.050. Artinya yang hold saham Ratu rata-rata 99% bisa saya katakan lagi plotting loss. Nah, kalau kita lihat broker-broker yang hold di saham Ratu ini dengan kepemilikan lot yang sangat banyak, ini rata-rata didominasi oleh broker asing seperti TP, broker retailnya yang diindikasi retail ya, walaupun kita nggak tahu juga itu retail atau enggak. Ada broker XL. Nah, kemudian di bawah XL ada AK kawan-kawan ya, UBS Sekuritas, kemudian BK, JP Morgan, kemudian ada ZP, Maybank. Nah, 5 broker teratasnya ini hanya satu yang lokal, XL, Stockbit. Sisanya 4-nya asing dan rata-rata pembelian mereka di kepala 6, kepala 7, kepala 8. Sementara saat ini saham Ratu masih di kepala 5, harganya 5.050. Dan harga tertinggi saham Ratu ini sempat mencapai 12.900 kawan-kawan ya, yang tadi saya katakan, dan dia sempat crash di tahun 2025 waktu perang tarif itu
di 3.480 tadi kan dropnya, katakanlah 3.500, dan itu naik setelah pulihnya dia sampai tembus ke 8.000, bahkan titik tertingginya di 12.000 kawan-kawan ya. Jadi tidak menutup kemungkinan apabila nanti situasinya sudah membaik dan pulih, saham Ratu ini bisa bergerak naik lagi ke 12.000. Katakanlah kalian jual di 10.000 atau 11.000, maka ada potensi beggar walaupun ambilnya di harga 5.050 kan, dengan potensial loss-nya nanti kita hitung asymmetric bets-nya gimana. Asymmetric bets itu adalah ketika pertaruhan peluang ruginya lebih kecil daripada peluang untungnya. Nah, ngukurnya gimana? Ukur aja dari harga terendah saham Ratu sepanjang sejarah dia udah IPO gitu kan. Nah, kemudian kita lihat peluangnya ya, kita hitung. Nah, saham Ratu ini harga terendahnya tadi sempat pernah di 3.480. Sekarang kita andaikan kita beli saham Ratu ini di 5.050 lah. Harga closing ini kan 5.000. Kalian nanti bisa sesuaikan sendiri saja dengan harga beli kalian. Ini saya kasih contoh cara hitungnya aja gimana. Nah, misalnya kalian beli saham Ratu di 5.050. Kemudian kita mau ngitung potensial loss-nya dengan catatan kita ukur dari dia pernah titik terendahnya di berapa gitu kan jatuhnya. Nah, caranya tinggal kita kurangkan aja dengan titik terendahnya tadi di 3480 kan. 3480. Kemudian hasilnya kita kalikan 100, lalu kita bagikan dengan harga belinya 5.050. Harga beli saham Ratu yang sekarang ini. Nah, maka dapatlah potensial loss kita itu ada di angka 31,08%. Katakanlah 32% deh, separah-parahnya. Nah, ini potensial loss kita kalau kita beli saham Ratu di 5.050. Sekarang kita ukur peluang untungnya. Nah, peluang untungnya kita ukur aja dia harga tertingginya pernah di berapa? 12.900 kan? Nah, cara ngitungnya 12.900 dikurang 5.050. Kemudian hasilnya kita kalikan 100, lalu bagi 5.050. Nah, maka kita dapat peluang untung 155,44%. Katakanlah 155% aja kita bulatkan. Artinya ini asymmetric bets. Kenapa asymmetric bets? Karena peluang kita untuk floating loss 32% dibandingkan dengan peluang untungnya 155%. Nah, jadi ini termasuk klasifikasi peluang yang menarik ya. Menurut saya di saham Ratu ini di harga 5.050 ini kawan-kawan. Dengan alasan yang tadi sudah saya jelaskan kawan-kawan ya. Nah, kalau untuk terkait prospeknya, kalian harus mempelajari itu dari project-project akuisisi dan project-project masa depannya. Nah, kalau kita cek report terbarunya apa yang dikeluarkan Ratu ini. Nah, dia mengeluarkan report terbaru tanggal 6 Februari 2026 pukul 18.58, ya ini tentang laporan bulanan registrasi pemegang efek. Nah, ini tentang laporan kepemilikan saham update-nya ya, update 31 Januari 2026. Sekarang kita lihat ada nggak yang berubah. Dari sisi kepemilikan PT Rukun Raharja atau Siraja, dia tidak ada berubah kawan-kawan ya. Kepemilikannya tetap sebanyak 68,77% dan sebagai pengendali. Kemudian Adrian Hartadi sebagai direksi tetap dia punya 3.600 lembar saham. Lalu Alexandra Sinta sebagai direksi juga 50.000 saham. Dan kita lihat secara publiknya, nah secara publiknya naik kawan-kawan ya, peningkatan dari bulan Desember ke Januari. Ada peningkatan 15.343 investor retail masuk ke saham Ratu ya, naik jumlah investor retailnya. Nah, kita lihat penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham adalah Pak Hapsoro kawan-kawan ya, Pak Happy Hapsoro yang punya Raja. Nah, jadi secara kepemilikan kalau kita lihat data terbarunya ownernya tidak ada jualan kawan-kawan. Kemudian dari sisi buyernya di sini yang hold, menurut saya brokernya keren-keren semua ini, asingnya pada nyangkut di sini. Saya rasa mereka nggak akan mau nyangkut. Oleh karena itu saya rasa minimal banget nih saham Ratu akan diangkat ke 9.000 menurut saya secara pribadi ya, disclaimer on. Nah, oke. Jadi saya rasa cukup jelas analisa ini. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan chat saja di WhatsApp saya pribadi atau tulis di kolom komentar terkait video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Halo kawan-kawan semua, terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah menyaksikan video di channel Investor Logis. Untuk kawan-kawan yang ingin belajar bersama Investor Logis, silakan kalian kontak nomor WhatsApp di atas ini. Di kelas Investor Logis, saya akan mengajar setiap tanggal 1, kita akan ada kelas online
Dan di kelas itu akan ada 5 watchlist saham yang menarik dan berpeluang cuan yang akan kita bahas. Saya juga akan menyediakan rekaman di tiap kelas untuk kawan-kawan yang berhalangan hadir, jadi tidak perlu khawatir karena akan mendapatkan rekamannya. Untuk kawan-kawan yang mau bergabung, silakan langsung di chat WhatsApp di sini. Terima kasih.